Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Alvita dari kelas 12-4. Saya di sini akan menjelaskan fitur biografi serta contohnya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu teks fitur biografi secara singkat. Teks fitur biografi merupakan penggambaran secara utuh subjek yang diprofilkan, termasuk mampu mengungkapkan karakter tokoh dengan pas, seperti mencakup gambaran sang tokoh antara lain yang menonjol, usia, suku, agama, anggota keluarga, status, serta keahlian sang tokoh. Selanjutnya, yaitu struktur fitur biografi. Struktur fitur biografi terdiri dari headline, lead, body, dan kaki. Ciri-cirinya adalah memuat fakta, memiliki konflik atau masalah, memiliki struktur, dan kerangka waktu yang jelas. Nah, itu tadi penjelasan singkat fitur biografi dari saya, dan saya akan mengambil contoh tokoh fitur biografi, yaitu R.A. Kartini. Raden Ayu Kartini Raden Ayu Adipati Kartini Djodjoadiningrat lahir pada 21 April 1879 dan meninggal pada 17 September 1904 atau sering disebut dengan gelarnya sebelum menikah yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pejuang kemerdekaan dan kedudukan kaumnya pada saat itu, terutama wanita Jawa. Berikut adalah biografi dan perjuangan. Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara pada saat itu. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara, berbeda dengan kebanyakan anak pribumi saat itu. Kartini berkesempatan untuk sekolah di ILS, yang merupakan sekolah diperuntukkan bagi orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda, dan sayangnya Kartini hanya bersekolah sampai usia 12 tahun, karena sudah memasuki masa pingitan. Dulu ada tradisi wanita Jawa harus dipingit dan tinggal di rumah. Karena belajar bahasa Belanda di ISL, R.A. Kartini bisa membaca dan menulis bahasa Belanda. Selama dipingit, ia belajar sendiri membuat dan berkirim surat dengan teman-temannya dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abedanon. Kartini juga membaca banyak buku, surat kabar, dan majalah Eropa. Seperti istilah buku adalah jendela dunia, Kartini jadi tahu cara berpikir perempuan Eropa yang lebih maju dan bebas dibandingkan perempuan pribumi kala itu. Dari banyaknya buku, surat kabar, dan majalah yang ia baca, membuatnya berpikir untuk memajukan perempuan pribumi. Karena di masa itu, perempuan pribumi tertinggal jauh dan memiliki status atau stratifikasi sosial yang rendah. Menurutnya, perempuan pribumi harus mendapatkan kesetaraan, persamaan, dan kebebasan. Karena sedang dipingit, tidak banyak yang bisa dilakukan Kartini, tetapi surat-surat yang ditulisnya menjadi salah satu bentuk perjuangan. Ia menuliskan terkait gagasan-gagasannya baru mengenai emansipasi perempuan. Kartini menuliskan penderitaan perempuan Jawa seperti harus dipingit, tidak bebas dalam menuntut ilmu, dan adanya adat yang mengekang kebebasan perempuan.
Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat, yang merupakan Bupati Rembang saat itu. Karena sudah menikah, gelar Raden Ajeng yang dimiliki Kartini berubah menjadi Raden Ayu. Meskipun sudah menjadi seorang istri, Kartini tetap ingin melanjutkan cita-citanya memperjuangkan kesetaraan perempuan dan menjadi guru. Suami Kartini mendukung dan memberinya kebebasan terhadap cita-citanya. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan mendirikan sekolah wanita di timur pintu gerbang perkantoran Rembang. Setahun setelah menikah, R.A. Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sosalit Jojo Adiningrat yang lahir pada 13 September 1904, dan sayangnya 4 hari setelah melahirkan, Kartini menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal di usia 25 tahun dan dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini, pada tahun 1912 berdirilah Sekolah Kartini oleh Yayasan Kartini. Sekolah ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, salah satu tokoh politik etis saat itu. Awalnya, Sekolah Kartini hanya didirikan di Semarang, tetapi kemudian berdiri juga di Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, dan daerah lainnya. Penghargaan untuk R.A. Kartini: setelah R.A. Kartini wafat, Mr. G.H. Abranon yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda saat itu mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang dikirimkan Kartini ke teman-temannya di Belanda. Buku tersebut diberi judul Door Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Diterbitkannya buku tersebut mulai mengubah cara berpikir masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi, khususnya Jawa. Pada 2 Mei 1964, Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 yang berisi ketetapan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini yang kita peringati setiap tahunnya sampai sekarang. Pemikiran Kartini juga menginspirasi terciptanya lagu Ibu Kita Kartini oleh W.R. Supratman yang tentunya tidak asing di telinga kita, terutama pelajar. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tersebut yaitu dengan membaca fitur biografi, pembaca dapat mengenal tokoh tersebut meskipun tidak pernah bertemu secara langsung. Selain itu, pembaca juga bisa belajar dari perjalanan hidup mereka dan mengambil inspirasi dari perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh tersebut. Dan tentu kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.